Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Burung Masak. Kali ini saya ingin bercerita tentang apa salahnya kita berwira swasta ya. Bagi para teman-teman chef yang masih di hotel maupun di restoran, apa salahnya kita berwira swasta? Dimana saya juga mengalami sendiri bahwa untuk mau mencoba usaha emang agak sulit, banyak tantangan dan banyak kerintangan yang dari segi material maupun dari segi batin yang belum siap. Itu juga akan mempengaruhi bagi teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan jangka waktu yang kurang lebih saya berpikir selama kurang lebih hampir 5 bulan ya, gimana sih untuk bisa merintis usaha buka warung sendiri, padahal basic saya itu belum ada kemampuan untuk bisa berdagang. Tapi dengan jalannya waktu, doa dari dukungan anak istri, akhirnya alhamdulillah, walaupun kita itu di sebuah gang di rumah itu yang kategorinya nggak mungkin bisa orang itu bisa melihat, tapi dengan kebulatan tekad kita pasang banner-banner di semua sudut, alhamdulillah ternyata juga ada tamu yang nyantol. Pertama yang kita harus lakukan adalah satu, yaitu berdoa, yaitu minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dukungan dari lingkungan sekitar, terutama bagi anak istri, itu yang sangat penting. Saya udah menjalani bisnis bisnis usaha kuliner, yaitu udah hampir 4 hari buka. Alhamdulillah ada tamu yang masuk, ada progres di mana di hari pertama 10 porsi, hari kedua 12 porsi, hari ketiga 22 porsi, dan ini yang hari keempat hampir 32 porsi. Jadi apa progresnya selama ini tuh naik. Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun untuk keuntungan saya tidak mengikiri keuntungan dulu, karena kenapa, ini membuka jalan untuk biar pelanggan itu tahu. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah gimana sih cara untuk jadi pengusaha di kuliner ya. Contohnya mungkin teman-teman bisa survei di lingkungan sekitar teman-teman, ada nggak sih makanan-makanan yang menyerupai kita perlu kita gali. Jangan usaha di sifatnya itu termin ya, istilah termin itu musiman. Semuanya makanan A laku keras di bulan ini, untuk kedepannya surut ya. Kita alangkah baiknya yaitu usaha di bidang jasa makanan yang itu long term. Jadi kayak mie ayam, bisa juga nasi goreng, terus pokoknya makanan yang itu selalu dicari oleh setiap orang, walaupun anak kecil, orang tua maupun dewasa, atau mbak-mbak lah kasarnya. Selama ini saya lihat inspirasi juga dari teman saya sih, dimana saya survei ke tempat teman yang mau buka, yang udah usaha jalan, yaitu Chef Rianto. Terima kasih Chef Rian yang telah memberikan semangat support kepada saya dan teman-teman yang enggak saya sebutkan, seperti teman-teman yang lain dari grup Indonesia Association. Dan terima kasih kepada supportnya yang baik kepada Chef Yuki yang dari Australia aja pesen ke saya langsung untuk bisa, dari teman-teman yang di Kelantan, untuk bisa makan di tempat kita. Oke. Pertama, apa sih usaha yang saya ambil di masa jadi pengusaha itu? Saya lihat peluang
di Klaten, yaitu di Klaten itu saya lihat itu makanan mungkin banyak kan bakmi Jawa mie ayam itu semua hampir di lingkungan saya itu mungkin hampir ada 10 orang yang jualan bakmi Jawa nasi goreng. Tapi saya juga akan memberikan karakter tersendiri, yaitu di lingkungan kampung saya sendiri. Apalagi saya nggak sewa ruko, nggak sewa tempat, jadi di depan rumah saya modif sebagai kayak warung biasa aja. Kenapa saya ambil di tempat rumah? Karena satu, ternyata usaha itu sangat capek bener sekali. Dari saya bangun pagi itu udah preparation udah selesai, kadang pun nggak keburu, jam 2 udah persiapan. Untung saya mempunyai tempat yaitu di depan teras saja. Seandainya itu bukan untuk mematahkan teman-teman yang punya duit terus buka ruko di luar, enggak. Ini cuma diri saya sendiri. Karena apa? Keterbatasan saya, dalam artian maaf penglihatan saya agak buram. Nah, akhirnya ternyata sangat capek benar persiapan, terus belum kalau udah closingan bersih-bersih sampai malam, hampir mungkin sampai jam 1. Saya tidak bisa bayangkan apabila saya itu sewa ruko di luar. Mungkin kalau sewa ruko di luar saya akan lebih boring ya, lebih bosan. Tapi dengan ada di depan rumah itu anggap aja saya itu nganggur, uang itu datang. Tapi ya alhamdulillah, istilahnya Tuhan ngasih petunjuk jalan, istilahnya ternyata ada progres, ada tamu-tamu yang datang, yaitu. Terus kelebihan dari mie letek saya adalah mungkin kalau kita teman-teman makan mie letek di daerah Serandakan sekitar Bantul, mungkin mie leteknya hanya dengan satu rasa ya. Mungkin saya pesan mie letek ya goreng sama godok gitu. Tapi untuk kelebihan di tempat saya yaitu mie leteknya itu ada 4 varian rasa, tapi semua pakai ayam kampung. Kenapa saya ambil ayam kampung? Tujuannya karena daging ayam kampung itu lebih gurih, walaupun di porsian akan berkurang tidak sama dengan yang menggunakan ayam boiler atau ayam potong ya teman-teman. Mungkin tujuannya itu. Dan porsi saya sama dengan teman-teman yang jualan nasi goreng tempat lain, tapi mungkin ayamnya yang agak berkurang. Itu karena apa? Kayak saya juga harus memikirkan costing dan keuntungan selama berjualan. Tapi untuk bulan-bulan ini saya tidak memikirkan masalah keuntungan. Yang penting ada saya preparation, saya belanja, itu ada tamu pun alhamdulillah bagi saya itu udah bersyukur. Terus kedua, jangan patah semangat. Benar, pasti halangan itu pasti ada, entah ada permasalahan dengan anak, dengan istri, itu pasti ada. Jadi selama kita berusaha dengan menyikapi dengan tenang, walaupun ya marah-marah hanya sebentar, terus setelah besoknya udah selesai, clear gitu. Intinya gitu bagi teman-teman buruh masak yang ingin berusaha atau di bidang kuliner. Mungkin obrolan saya, istilah prolog saya itu bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.